Yang ini, rasa trust, rasa kepercayaan itu nggak ada sekarang ini. Begini, terima kasih Mas David. Demokrasi ini kan adalah sebuah sistem. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, selamat datang di podcast Mantik Menggali Pemerintahan dan Politik, teman-teman. Kita kali ini kedatangan narasumber yang cukup luar biasa. Ini tokoh muda yang bisa bersaing di kancah demokrasi, yaitu sebagai ketua KPU di Kota Metro Provinsi Lampung, teman-teman. Ini dia, beliau Mas Erjal Sahreja Aswir. Ya. Selamat datang Mas Erjal. Selamat datang. Terima kasih atas undangannya, Ketua. Alhamdulillah. Terima kasih juga telah menyempatkan waktu yang begitu padatnya, sudah meluangkan Mas Erjal. Gimana perjalanan hari ini Mas Erjal? Alhamdulillah perjalanan lancar. Alhamdulillah perjalanan lancar. Dari Metro sekitar pukul 11. Dari Metro sebentar, kecil sebentar, terus langsung ke sini. Alhamdulillah bisa tepat waktu. Alhamdulillah. Ini perlu kita contoh, teman-teman. Ketepatan waktu ini, bahkan ketua KP ini selalu disiplin, tapi terkadang mahasiswa ini malah terlambat apa-apanya. Oke Mas Erjal, untuk tema kali ini, hari ini podcast kita adalah peran KPU dalam menjaga pintu demokrasi, Mas Erjal. Berbicara tentang demokrasi ya Mas Erjal, ini asumsi masyarakat khususnya ketika berbicara demokrasi hanya demokrasi itu tentang memilih pemimpin, menggunakan hak pilih. Nah, menurut Mas Erjal, peran KPU tersebut untuk melakukan demokrasi yang baik itu apa Mas? Perannya bagaimana? Begini, terima kasih Mas David. Demokrasi ini kan adalah sebuah sistem pemerintahan yang dianut oleh Republik Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila, yang dalam artiannya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di manakah posisi KPU? KPU ini berposisi sebagai, ibaratnya kalau main bola ini adalah KPU adalah penyelenggara, panitianya, panitia. KPU menyiapkan segala sesuatu, schedule dan aturan-aturannya untuk pemilu maupun pemilihan. KPU juga memiliki peran yang pertama adalah mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya kalau di saya di Kota Metro, bahwasanya pemilu dan pemilihan ini bukan hanya ajang 5 tahun sekali, tetapi pemilu dan pemilihan adalah momentum untuk bagaimana masyarakat secara umum ini menyalurkan hak-hak politiknya, memilih calon wakil rakyat yaitu DPR, DPRD, dan juga calon legislatif yaitu kepala daerah, baik itu wali kota, gubernur ataupun presiden. Kami berharap masyarakat khususnya di Kota Metro ini memilih dengan cerdas, sesuai dengan slogan Kota Metro, yaitu kota pendidikan, bahwasanya memilih ini harus berdasarkan hati nurani, tidak dengan paksaan, tidak dengan intimidasi, juga tidak dengan iming-iming tertentu. Nah, selama Mas Erjal ini menjabat ya Mas ya, khususnya di Kota Metro, tantangannya ini apa Mas? Ada tantangan yang benar-benar besar kah, atau standar-standar saja bisa dilewatin? Kami berlima di Kota Metro, pimpinan KPU Kota Metro ini kebetulan baru semua terpilih dan dilantik tanggal 21 September 2024. Artinya itu adalah H-7 pemungutan suara, H-7 coblosan. Tantangan terbesar bagi kami, khususnya saya secara pribadi, adalah harus ekstra belajar, tidak hanya berlari tapi sprint, lari kencang untuk mempelajari segala sesuatu tentang pemilihan, karena pada saat itu adalah pemilihan wali kota dan gubernur. Apa-apa saja yang menjadi peraturan-peraturan, kendala-kendala teknis di lapangan, dan juga permasalahan-permasalahan khususnya yang ada di Kota Metro, itu adalah tantangan khususnya bagi saya pribadi, karena dalam waktu 7 hari yang amat sangat padat, belum
belum terlalu diberikan pembekalan oleh KPU Provinsi maupun KPU RI, meskipun ada, tapi kan belum terlalu kami khususnya saya belum terlalu tepat untuk mempelajarinya, jadi harus banyak sekali belajar, banyak sekali melihat, membaca situasi, kira-kira pemilihan khususnya di Kota Metro ini seperti apa. Berarti Mas Erjar ini udah belajarnya ini udah bukan maraton lagi, sprint ya Mas. Karena dalam jangka waktu yang pendek ya kan harus mempersiapkan itu semua ya kan. Iya, apalagi di Kota Metro ini kan kemarin cukup membuat gaduh lah ya. Di periode kepemimpinan selanjutnya itu membuat kebijakan yang saya rasa kurang sesuai dengan PKPU yang ada. Nah, untuk Mas Erjal ini partisipasi pemilih di Metro itu gimana Mas? Itu udah 100% kah atau masih ada yang kurang? Ini menjadi tantangan bagi kami khususnya KPU Kota Metro, karena pada saat pemilihan kemarin partisipasi pemilih artinya masyarakat yang mencoblos, entah itu mencoblos yang sah atau tidak sah, itu sekitar 73,3%. Artinya ada sekitar 26,7% masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, ini masih menjadi PR besar bagi kami agar ke depan pada saat momentum depan, baik itu pemilu, pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, partisipasi masyarakat itu target kami lebih dari 80%. Artinya kalau misalkan 80% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, kalaupun itu 50%-nya dari 80%, artinya 40% itu menggunakan hak pilih, itu adalah sudah menjadi mayoritas pilihan masyarakat Kota Metro. Nah, untuk treatment Mas, masyarakat ini kan ada masyarakat kritis, ada masyarakat yang praktis, ada yang masyarakat yang dia nggak mau lah ikut pemilihan gitu ya. Jadi untuk mentreatment dari 3 kategori tersebut, pemilih tersebut, itu treatmentnya beda-beda atau sama Mas? Tentunya beda-beda, karena masyarakat ini kan memiliki basic yang latar belakang yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang kelompok agama, ada masyarakat yang kelompok pemuda, kelompok pemilih pemula seperti mungkin mahasiswa-mahasiswa baru atau kalangan pelajar yang mau lulus, itu adalah salah satu contoh pemilih pemula. Dan juga ada satu pemilih pemula yang itu adalah pensiunan TNI dan Polri, karena TNI dan Polri ini kan tidak memiliki hak pilih. Jadi ketika mereka sudah pensiun, mereka diberikan hak untuk memilih dan juga hak untuk dipilih. Itu adalah salah satu kelompok pemilih pemula. Tentunya kita untuk memberikan pemahaman dan juga sosialisasi kepada masyarakat khususnya Kota Metro itu harus ada treatment tersendiri. Kalau misalkan kepada kelompok pemilih pemula yang itu usianya masih muda, siswa menjelang lulus ataupun mahasiswa baru, itu kami juga memberikan treatment yang lebih kekinian lah, dengan menggunakan metode-metode yang lebih kalau lebih anak muda banget lah. Misal dengan salah satu contoh dengan menggunakan akun-akun sosial media KPU Kota Metro. Akun-akun sosial media KPU Kota Metro juga tidak kaku, artinya fleksibel, itu untuk menjadi daya tarik kepada masyarakat agar mereka senang untuk melihat konten-konten KPU Kota Metro, agar pesan-pesan yang disampaikan oleh KPU itu dapat dicerna oleh masyarakat, baik itu kelompok pemilih pemula, masyarakat yang usianya masih kategori muda ataupun masyarakat umum. Kalau dengan masyarakat yang kelompok-kelompok agama misalnya, itu kami juga memberikan treatment yang berbeda. Kami memberikan pemahaman bahwasanya yang itu juga dikaitkan dengan ilmu-ilmu agama. Misalkan kalau saya kan dari Islam, misalkan kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat kelompok-kelompok agama, ormas-ormas agama, bahwasanya memilih ini adalah kan kalau tidak salah MUI pernah mengatakan bahwa hukum memilih ini adalah wajib. Kita juga sampaikan kepada masyarakat kelompok tersebut bahwasanya ketika mereka memilih ini adalah salah satu kewajiban bagi masyarakat bernegara, juga bagi masyarakat umat muslim.
Nah, untuk memasuki era digital ini Mas ya, apa langkah-langkah KPU atau untuk mencegah hoaks dan berbagai macam ya Mas? Untuk mencegah hoaks dan berita bohong dan juga yang lainnya, tentu ini kan biasanya disebarluaskan lewat platform-platform media sosial. Lebih banyak itu kontennya dari website berita, tetapi secara penyebarannya itu dengan media sosial, Instagram, TikTok, Facebook dan yang lain sebagainya. Nah, untuk mencegahnya, untuk mencegah konten-konten hoax tersebut, kami juga memberikan konten-konten yang positif. Artinya kita tidak bisa sebagai KPU ya, kita di KPU tidak bisa mencegah adanya oknum-oknum masyarakat kita yang menyebarkan berita-berita bohong atau hoax. Tetapi kita sebagai KPU memiliki peran sesuai dengan fungsinya. Kita memberikan konten-konten yang cukup kreatif, cukup menarik itu untuk mengimbangi konten-konten yang ada di media sosial yang isinya hoax. Karena ada pepatah mengatakan bahwasanya kejahatan yang terorganisir itu akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Nah, saya berpedoman pada itu. Artinya untuk mengalahkan konten-konten hoax itu adalah dengan menyebarluaskan konten-konten positif, khususnya di kami KPU Kota Metro itu dengan konten-konten yang kekinian lah, yang ketika di share itu nggak malu-maluin kalau bahasanya gitu Mas. Ketika ada hoax Mas, kalau terjadinya disinformasi ataupun black campaign, Kalau terjadi black campaign sebenarnya itu bukan ranah KPU karena itu masuk di salah satu mungkin pelanggaran itu lebih kepada ranah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Karena kami di KPU ini hanya sebatas pelaksana teknis yang memberikan tata tertib, terus jadwal dan rancangan untuk pelaksanaan pemilihan dan pemilu. Nah, mungkin teman-teman ini sebenarnya bingung Mas, peran KPU dan Bawaslu ini apa, tupoksinya apa? Masih banyak teman-teman yang bingung. Oh, kayak seperti yang tadi saya tanyakan, berarti itu sudah ranahnya Bawaslu. Yang orang tahu kadang ada yang tanya, oh itu ranahnya KPU. Jadi apa sih Mas bedanya Bawaslu dan KPU? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya KPU ini adalah panitia untuk melaksanakan pemilu dan pemilihan. Nah, Bawaslu ini adalah wasit dalam sebuah pertandingan yaitu pemilu dan pemilihan. Mereka yang memiliki aturan dan hukuman-hukuman. Apabila ada peserta atau panitia atau masyarakat, kalau dalam pertandingan bola itu masyarakat itu ibaratnya penonton lah, tim sukses itu supporter. Nah, kalau misalkan ada di antara tadi yang melakukan pelanggaran ataupun kesalahan-kesalahan itu adalah ranahnya Bawaslu untuk memberikan teguran atau penindakan seperti itu. Jadi KPU hanya bertugas menjalankan pertandingan tersebut, yaitu pemilu dan pemilihan. Nah, langkah-langkah KPU Metro Mas untuk menjaga netralitas, transparansi dan kepercayaan publik. Kami sangat diuntungkan dengan masyarakat di Kota Metro yang mayoritas adalah masyarakat yang terdidik. Jadi kami untuk membuat masyarakat percaya khususnya kepada lembaga KPU, itu yang penting kami bekerja dengan sesuai aturan yang ada, PKPU yang ada, dan juga aturan-aturan sebagai lembaga negara yang ada. Artinya masyarakat Kota Metro ini adalah masyarakat yang terdidik, mereka juga tahu aturan-aturan tersebut. Berarti sebenarnya dari SDM-nya Kota Metro juga sudah bisa lah ya memenuhi lah ya, sudah berkapasitas. Jadi kita nggak perlu effort yang terlalu besar untuk menjaga hal ini ya kan. Metro itu kan juga kota kecil, artinya keterjangkauan untuk bertemu secara langsung itu sangat mudah. Dari ujung sini ke ujung sini, kalau naik motor atau naik mobil nggak lebih dari setengah jam.
Tapi padat ya Mas metro itu Mas ya? Ya, ada beberapa daerah yang padat, ada juga yang masih banyak lahan-lahan kosong. Kalau Mas David mau cari rumah di sana, Aduh, belum Mas kan. Ntar kalau udah lulus kuliah ada rezeki baru kita cari bisa hubungin Mas Erjal ya. ya kan. Nah, kalau untuk metro sendiri Mas, itu rata-rata kita berbicara suku. Ya, Sukunya itu kebanyakan apa Mas? saya belum baca statistik terakhir, tetapi sepengetahuan saya, koreksi jika salah dan mohon maaf, itu mayoritas Jawa. Mayoritas Jawa. Ya. Berarti di situ masih ada campuran Lampung dan berbagai macam ya? Banyak, Banyak. mayoritas Jawa itu juga bukan berarti mayoritas banget. Nah, Artinya hanya hitungan yang paling banyak lah kalau di kota metro. Tapi masyarakat bersuku Lampung juga banyak, banyak. bersuku Padang juga banyak, beretnis Tionghoa juga lumayan banyak. Oh. Nah, ini untuk ajakan untuk melakukan pemilihan, ini beda-beda atau sama juga, Mas? Beda-beda pastinya. Antara suku-suku ini. Ya, Khususnya kalau suku Jawa, Mas. kalau suku Jawa, misalkan nih ada di pimpinan KPU atau komisioner KPU ada yang orang suku Jawa, ya dia yang suruh melakukan sosialisasi agar pendekatan-pendekatan secara emosionalnya terbangun. Kalau ada yang staf atau komisioner yang sukunya Lampung, ya biar dia yang melakukan sosialisasi agar bahasanya nyambung dan ada satu kesamaan dari faktor kesukuan agar apa yang disampaikan itu lebih mudah diterima. Oke. Nah, ini kan banyak Mas sekarang anak muda yang merasa politik itu kotor, jauh dari idealisme. Tapi di lain sisi juga mereka punya semangat yang tinggi untuk melakukan perubahan, Mas. Nah, pesan Mas Erjal ini kepada mahasiswa ataupun anak-anak muda agar mereka tidak menjauhi demokrasi tersebut. Kalau ada yang beranggapan politik itu kotor dan dia apatis, nggak mau tahu urusan politik, nggak mau terlibat urusan politik, artinya selamanya itu akan menjadi kotor. Tapi ketika Mas David dan teman-teman ini yang merupakan mahasiswa, yang notabene adalah agen-agen perubahan, harus kalau kalau memiliki pandangan bahwasanya politik itu kotor, harus ikut serta membersihkannya, harus terjun dalam politik. Terjun dalam politik ini tidak melulu masuk dalam partai politik, tetapi bisa juga menjadi penyelenggara pemilu, bisa juga menjadi pimpinan organisasi atau lembaga. Itu adalah salah satu alat untuk berpolitik. Artinya kalau ada satu atau dua orang atau tiga orang dan mungkin nantinya ketika seperti teman-teman di sini yang menganggap misal ada di luar sana menganggap politik itu kotor dan ingin ikut serta untuk membersihkannya, dan ketika sudah banyak masyarakat yang ikut serta untuk membersihkannya, maka lambat laun politik itu akan menjadi bersih. Politik itu akan menjadi indah. Dan kalau kita apatis terhadap politik juga tidak bisa, karena masyarakat itu juga merupakan salah satu elemen dari komponen politik. Masyarakat yang merasakan dari kebijakan-kebijakan politik. Tapi terkadang masyarakat ini bingung dia Mas. Mereka mau berpolitik, tapi terkadang di satu sisi para orang-orang elemen politiknya ini, struktur politiknya ada yang money politika, ada yang ini rasa trust, rasa kepercayaan itu nggak ada sekarang ini. Jadi gimana sih Mas biar kita bisa mengajak mereka lagi, ayo kita berpolitik, treatment apa yang pas menurut Mas Erjal? Sebelum ke situ coba mungkin ya misal dari HMPS melakukan sebuah kajian atau penelitian di masyarakat di mahasiswa Fakultas FISIP, UML atau
mahasiswa UML coba diberikan kuesioner atau semacam angket yang tidak menyebutkan nama. Dihitung tuh berapa mahasiswa yang ketika ada oknum calon yang memberikan suap untuk nyoblos dirinya, ada berapa banyak mahasiswa yang menerima. Nah itu kan menjadi apa ya, salah satu gambaran. Andai kata mahasiswa ini yang merupakan agen intelektual itu saja sudah menerima, misal menerima, saya tidak menyebut di sini ataupun yang lainnya, oknum lah, sudah menerima suap tersebut, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mohon maaf pendidikannya kurang, ilmu pengetahuannya kurang, dan juga ekonominya kurang. Karena kalau yang pendidikannya kurang, yang ekonominya kurang, ketika diberikan 100.000, mungkin hati nurani menolak. Tapi kan perut butuh makan, misal. Tapi saya rasa kalau mahasiswa di UML, saya rasa 100% menolak politik uang. Semoga saja ya Mas Arjal. Nah dari situ Mas, ini kan bingung. Jadi bingungnya gini Mas, ini masyarakatnya nerima money politik, dan yang orang-orang yang di atas ini ngasih money politik. Sebenarnya yang harus diberesin yang mana? Ya, pertama yang mana dulu ini Mas? Kalau yang bagi saya money politik ini seperti prinsip ekonomi, yaitu supply and demand. Artinya ketika ada supply atau permintaan dari masyarakat atau penawaran dari masyarakat, demand-nya akan selalu naik, permintaannya akan selalu naik. Ketika masyarakat selalu ada pemilu atau ada pemilihan, selalu menunggu serangan fajar, selalu menantikan amplop di subuh hari, itu oknum-oknum yang menyebar amplop itu akan tetap ada. Tapi bagi saya, menurut saya yang perlu dicerdaskan adalah masyarakat. Mencerdaskan masyarakat ini tidak hanya mencerdaskan secara intelektualnya saja, tetapi secara ekonomi harus juga mapan. Nggak mapan-mapan banget, tapi berkecukupan. Artinya hari ini tidak hanya untuk makan hari ini, besok pikir lain. Tetapi hari ini kita bekerja bisa untuk makan selama 1 bulan. Misal itu ketika mayoritas masyarakat di sini di Lampung atau di kota metro itu sudah seperti itu, lambat laun money politik akan hilang. Jadi fokus sebenarnya para petinggi-petinggi itu bermain money politik itu karena emang permintaan dari masyarakatnya ya Mas ya. Misalkan ya kita realistis saja ya. Kadang saya itu dengar nomor piro wani piro ya kan, NPWP. nomor berapa NPWP. Nomor berapa berani berapa. Ini kerok juga ini. Nah, apa sih Mas menurut Mas Arjal ini hal-hal kecil yang bisa dilakukan mahasiswa untuk ngasih edukasi ke masyarakat, dan apa dampak buruknya dari money politik? Kalau menurut saya, mahasiswa ini nggak usah jauh-jauh mengedukasi masyarakat, tapi edukasi saja teman-teman mahasiswanya. Mungkin kalau misalkan teman-teman HMPS sudah teredukasi soal money politik, apa dampaknya dan apa hukumnya dan yang lain sebagainya, bisa mensosialisasikan, mengajak teman-teman yang tidak ikut HMPS atau masyarakat mahasiswa yang tidak ikut organisasi, mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang atau kupar-kupar. Apa itu par Mas? Kuliah party misal ya, kita edukasikan kepada mahasiswa agar mereka tidak ikut serta dalam money politik, tidak menerima money politik atau tidak menjadi kurirnya money politik, orang-orang yang subuh untuk memberikan amplop-amplop itu misal. Nah, untuk dampak negatif dari money politik ini apa Mas? Biar masyarakat tercerahkan dan teman-teman mahasiswa juga berpikir ketika mau money politik. Dampak money politik ini banyak sekali, Mas David. Yang pertama,
anggapan bahwasanya yang duduk di baik itu eksekutif ataupun legislatif, ketika dia duduk karena money politik, anggapnya itu adalah jual beli. Oh. Suara Anda sudah saya beli, ya sudah, nanti terserah Anda mau mati, mau miskin, mau sengsara dan yang lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Dan juga contoh-contoh lain kebijakan-kebijakan petinggi-petinggi kita di eksekutif maupun legislatif, ketika itu adalah hasil dari money politik, adalah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dirinya, menguntungkan kelompoknya, dan menguntungkan orang-orang di sekitarnya. Itu tidak kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat secara umum. Berarti ketika money politik terjadi, otomatis para pemegang kebijakan ini hanya membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri ya Mas ya? Karena bagi mereka ya jual beli karena suara Anda sudah saya beli. Iya. Nah, sekarang dampak positifnya Mas, kalau dampak negatif udah, dampak positifnya ini apa aja sih Mas? Apa kita bisa dapat apa yang kita mau atau apa? Kalau dampak positif money politik? Enggak, dampak positifnya ketika kita tidak bermoney politik. Oh, kalau dampak positifnya ketika kita tidak bermoney politik, orang-orang yang sudah jadi menjadi wakil rakyat ini kan yang di DPRD maupun DPR RI, itu adalah orang-orang yang benar-benar mewakili rakyat, benar-benar mewakili aspirasi-aspirasi dari daerah pemilihannya. Misalkan dari Kota Metro itu ada di Dapil Metro Pusat nih misal, dia anggota dewan dari Dapil Metro Pusat, ya apa kebutuhan-kebutuhan di Metro Pusat itu akan dia sampaikan kepada eksekutif gitu, untuk agar program-program di eksekutif itu turun di Metro Pusat sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Berarti kita sebagai mahasiswa jangan terlalu berpikir terlalu jauh untuk mengedukasi masyarakat dulu ya Mas. Iya. Fokus di circle kita dulu ya. Dari diri kita, teman-teman kita diskusikan dampak baik buruk money politik, ya kan? Jangan-jangan mayoritas mahasiswa menerima money politik, kan kita tidak tahu. Kita tidak Tapi, tahu. Semoga saja tidak. Kita masih yakin lah kalau di Lampung ini mahasiswanya masih idealis. Benar-benar. Semoga saja mahasiswa di Lampung itu tetap komitmen ya menjaga kebersihan demokrasi kita. Nah, tapi Mas, kita ketika berbicara demokrasi, masyarakat ini mau percaya juga kadang bingungnya gini Mas. Oh, ketika si ini jadi dia tidak money politik, ketika dia ingin menyampaikan aspirasi ini bingung. Itu gimana Mas langkahnya untuk kita menyampaikan aspirasi tersebut? Apa harus face to face dengan para pemegang kebijakan, atau kita hanya diam ketika melihat para pemangku jabatan atau pembuat kebijakan ini membuat kebijakan yang tidak bagus? Itu gimana Mas? Atau kita bisa menekan lewat apa? Kalau misalkan kita tidak kenal dengan anggota dewannya, kan selain lewat aspirasi anggota dewan, ada juga banyak sekali saluran-saluran untuk menyampaikan aspirasi. Kalau sekarang ini sudah sangat mudah menurut saya, karena ada sosial media, banyak kok yang menyampaikan aspirasi lewat mandi lumpur di jalanan, tebar lele di jalanan, nanam pohon pisang di jalanan. Itu adalah salah satu sarana menyampaikan aspirasi bahwasanya di desa ini jalannya masih jelek, tolong diperbaiki. Nggak harus ketemu langsung, tapi kalau bisa ketemu langsung juga lebih baik gitu. Iya. Artinya kalau bertemu langsung kan ada dialog, kita bisa tahu kenapa kok jalan ini masih jelek misalnya, apakah memang tidak diprioritaskan atau hanya belum, mungkin tahun depan untuk diperbaiki, seperti itu kan. Artinya ada dialog, ada timbal baliknya. Nah, untuk demokrasi kita sendiri ya Mas, secara luas ini demokrasi di Indonesia ini, terkadang kalau saya lihat itu masyarakat itu juga menyampaikan aspirasinya terlalu terlewat batas menurut saya, karena
Indonesia ini kan bisa dibilang negara timur ya kan, negara yang penuh dengan adab dan tata krama. Tapi kita lihat demokrasi di tempat kita itu digunakan terkadang kayak misalkan contohnya kemarin terkait anaknya Jokowi yang dikata-katain mau ini di itu kan. Itu demokrasi itu sebenarnya kayak gitu itu atau sudah overlap atau masih di bawah standar demokrasi? Kalau menurut penilaian Mas Erjal? Apakah Mas David salah satu aktivis mahasiswa yang menyampaikan pendapatnya seperti itu? Tidak, Mas. Jadi menurut saya, meskipun itu bukan kapasitas saya untuk menjawab, ini menurut saya secara pribadi, demokrasi di Indonesia ini kan menganut asas demokrasi Pancasila. Memang untuk menyampaikan hak, menyampaikan aspirasi-aspirasi kita kepada pemimpin kita, baik itu eksekutif atau legislatif ataupun yudikatif, mungkin itu adalah hak kita. Tetapi jangan lupa bahwasanya di balik hak itu juga ada kewajiban. Kewajiban kita untuk menghormati bahwasanya boleh kita menyampaikan kritik tapi dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang elegan. Boleh kita melakukan kritik dengan cara demonstrasi, tetapi jangan anarkis. Jangan sampai merusak fasilitas umum, fasilitas yang ada di instansi-instansi tersebut. Kalau misalkan fasilitas yang ada di situ juga rusak, kan artinya perlu biaya untuk memperbaikinya. Itu juga kan harus dialokasikan. Yang mungkin bisa dialokasikan untuk lain, tapi ketika ada demo dan merusak fasilitas umum harus dialihkan ke sini dulu untuk memperbaikinya. Artinya kan ruginya juga untuk masyarakat juga gitu. Oke, terima kasih Mas Erjal. Sama-sama. Sudah menjadi narasumber. Tidak terasa sudah 30 menit kita, Mas. Semoga apa yang kita bicarakan barusan, kita diskusikan dan jawaban dari Mas Erjal bisa membawa pencerahan kepada pendengar dan teman-teman semua. Insight yang luar biasa hari ini, menurut saya kita ini jadi lebih paham bahwa KPU itu bukan hanya sekedar penyelenggara, Mas. Iya. Bukan hanya sekedar penyelenggara pemilu, tapi juga benteng pertama dan terakhir dalam menjaga kualitas demokrasi kita. Nah, untuk teman-teman, untuk sobat, demokrasi di luar sana, ingat, memilih itu hak, menjaga demokrasi itu kewajiban, teman-teman. Mari kita menjadi pemilih yang cerdas, aktif, dan kritis, teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya, teman-teman. Kita bakal mengundang narasumber yang luar biasa. Boleh Mas Erjal kasih masukan buat para pendengar? Yang pertama saya mengucapkan banyak sekali terima kasih atas undangan dari HMPS FISIP Universitas Muhammadiyah Lampung. Yang kedua, saya berpesan kepada seluruh adik-adik mahasiswa tetap menjaga nilai-nilai idealisme, tetap menjaga nilai-nilai intelektual mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa-mahasiswa ini menjadi menjadi orang-orang yang tidak intelektual. Karena mahasiswa ini adalah salah satu elemen penting bagi kehidupan berdemokrasi di negara kita. Siap. Terima kasih. Saya David Andi Saputra mengucapkan banyak terima kasih pada Mas Erjal, pada teman-teman semua. Saya akhiri sesi mantik kali ini membahas pemerintahan dan politik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.